Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa. Kisah Nabi Musa dan Harun alaihimassalam. Bagian kedua. Kembalinya Musa ke Mesir dan diangkatnya beliau sebagai nabi. Maka berangkatlah Musa menuju Mesir bersama keluarganya, sehingga ketika mereka merasakan kegelapan, mereka duduk beristirahat agar dapat melanjutkan perjalanan lagi. Ketika itu, cuaca sangat dingin sekali. Maka Musa pun mencari sesuatu untuk dapat menghangatkan badannya. Ia pun melihat api dari jauh, lalu meminta keluarganya menunggu di situ agar ia dapat mengambil sesuatu untuk menghangatkan badan. Maka Musa pun pergi mendatangi api itu dengan membawa tongkatnya. Lebih dari seorang mufassir, baik dari kalangan salaf maupun khalaf berkata, Nabi Musa pergi menuju api yang dilihatnya itu, dan setelah sampai di sana, didapatinya api itu menyala-nyala di sebuah pohon hijau, yaitu pohon ausaj, yakni jenis pohon yang berduri. Apinya semakin menyala. Kehijauan pohon itu juga semakin bertambah. Maka Musa berdiri dalam keadaan takjub, dan ketika itu pohon tersebut di kaki gunung di sebelah barat dan berada di sebelah kanan Nabi Musa, sebagaimana firman Allah Ta'ala, dan tidaklah kamu Muhammad berada di sisi yang sebelah barat ketika kami menyampaikan perintah kepada Musa, dan tidak pula kamu termasuk orang-orang yang menyaksikan. Quran Surat Al-Qasas ayat 44. Saat itu Musa berada di lembah yang bernama Tuwa sambil menghadap kiblat, sedangkan pohon itu berada di kanannya di sebelah barat. Lalu Tuhannya memanggilnya, Wahai Musa, sesungguhnya aku inilah Tuhanmu, maka lepaskanlah kedua sandalmu. Sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci Tuwa, dan aku telah memilih kamu, maka dengarkanlah apa yang diwahyukan kepadamu. Sesungguhnya aku ini adalah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku, dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sesungguhnya hari kiamat itu akan datang. Aku merahasiakan waktunya agar setiap diri itu dibalas dengan apa yang ia usahakan. Maka sekali-kali jangan kamu dipalingkan daripadanya oleh orang yang tidak beriman kepadanya dan oleh orang yang mengikuti hawa nafsunya yang menyebabkan kamu menjadi binasa. Quran Surat Toha ayat 11 hingga 16. Kemudian Allah Azza wa Jalla bertanya kepadanya tentang tongkat yang dipegangnya, dan dia lebih tahu. Musa menjawab, Ini adalah tongkatku. Aku bersandar kepadanya, dan aku pukul daun dengannya untuk kambingku, dan bagiku ada lagi keperluan yang lain padanya. Quran Surat Toha ayat 18. Maka Allah menyuruhnya untuk melempar tongkatnya. Musa pun melemparnya, maka tongkat itu berubah menjadi ular yang besar dan bergerak dengan cepat. Lalu Musa berpaling lari karena takut. Lalu Allah menyuruhnya kembali dan tidak takut, karena ular itu akan kembali menjadi tongkat seperti sebelumnya. Kemudian Musa mengelurkan tangannya ke ular itu untuk mengambilnya. Ternyata ular itu langsung berubah menjadi tongkat. Nabi Musa, kulitnya berwarna coklat. Lalu Allah memerintahkan kepadanya untuk memasukkan tangannya ke dalam bajunya, kemudian mengeluarkannya. Musa pun melakukannya, lalu tampaklah warna putih yang jelas. Keduanya Allah jadikan sebagai mukjizat untuk Nabi Musa alaihi salam, di samping mukjizat-mukjizat yang lain untuk menguatkan kerasulannya ketika berhadapan dengan Fir'aun dan para pembesarnya. Dakwah Nabi Musa alaihi salam kepada Fir'aun. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Musa pergi mendatangi Fir'aun untuk mendakwahinya. Maka Nabi Musa mau memenuhinya, akan tetapi sebelum ia berangkat, ia berdoa kepada Tuhannya, meminta taufik dan meminta kepadanya bantuan. Musa berkata, Ya Tuhanku, lapangkanlah untukku dadaku, dan mudahkanlah untukku urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku, agar mereka mengerti perkataanku.
dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun, saudaraku. Teguhkanlah dengannya kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, agar kami banyak bertasbih kepada Engkau, dan banyak mengingat Engkau. Sesungguhnya Engkau adalah Maha melihat keadaan kami. Quran Surat Toha ayat 25 hingga 35. Maka Allah mengabulkan permohonannya. Lalu Musa ingat bahwa ia pernah membunuh orang Mesir. Ia takut kalau nanti mereka membunuhnya. Maka Allah menenangkannya bahwa mereka tidak akan dapat menyakitinya, sehingga Musa pun tenang. Lihat Quran Surat Al-Qasas ayat 35. Musa pun melanjutkan perjalanannya ke Mesir dan memberitahukan kepada Harun apa yang terjadi antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Harun ikut serta menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan kaumnya, dan membantunya mengeluarkan Bani Israel dari Mesir. Maka Harun pun bergembira atas berita itu. Ia pun ikut berdakwah bersama Musa. Fir'aun adalah seorang yang kejam dan berlaku zalim terhadap Bani Israel, sehingga Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah agar menyelamatkan keduanya dari tindakan aniaya dari Fir'aun. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, meneguhkan hati keduanya. Janganlah kamu berdua khawatir. Sesungguhnya aku beserta kamu berdua. Aku mendengar dan melihat. Maka datanglah kamu berdua kepadanya Fir'aun, dan katakanlah, sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu. Maka lepaskanlah Bani Israel bersama kami, dan janganlah kamu menyiksa mereka. Sesungguhnya kami telah datang kepadamu dengan membawa bukti atas kerasulan kami dari Tuhanmu, dan keselamatan itu dilimpahkan kepada orang yang mengikuti petunjuk. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu ditimpakan atas orang-orang yang mendustakan dan berpaling. Quran Surat Toha ayat 46 hingga 48. Maka ketika Musa dan Harun berangkat, mulailah keduanya mengajak mereka kepada Allah dan berusaha membawa Bani Israel dari penindasan Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun mengejek keduanya dan mengolok-olok apa yang mereka berdua bawa, serta mengingatkan Musa bahwa dirinya lah yang mengurus Musa di istananya dan terus membesarkannya, hingga ketika dewasa Musa membunuh seorang Mesir dan pergi melarikan diri. Maka Nabi Musa alaihi salam berkata, aku telah melakukannya, sedang aku di waktu itu termasuk orang-orang yang khilaf. Lalu aku lari meninggalkan kamu ketika aku takut kepadamu. Kemudian Tuhanku memberikan kepadaku ilmu, serta Dia menjadikanku salah seorang di antara rasul-rasul. Budi baik yang kamu limpahkan kepadaku, itu adalah disebabkan kamu telah memperbudak Bani Israel. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 20 hingga 22. Fir'aun pun bertanya, siapa Tuhan semesta alam itu? Musa menjawab, Tuhan pencipta langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu sekalian orang-orang yang mempercayainya. Fir'aun berkata kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, apakah kamu tidak mendengarkan? Musa berkata pula, Tuhan kamu dan Tuhan nenek-nenek moyang kamu yang dahulu. Fir'aun berkata, sesungguhnya Rasulmu yang diutus kepada kamu sekalian benar-benar orang gila. Musa berkata, Tuhan yang menguasai timur dan barat, dan apa yang ada di antara keduanya, itulah Tuhanmu, jika kamu mempergunakan akal. Fir'aun berkata, sungguh, jika kamu menyembah Tuhan selainku, aku akan menjadikan kamu salah seorang yang dipenjarakan. Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 23 hingga 29. Kemudian Nabi Musa menawarkan kepadanya bukti yang membenarkan kerasulannya. Maka Fir'aun meminta ditunjukkan buktinya jika Musa memang benar. Nabi Musa pun melempar tongkatnya, dan berubahlah tongkat itu menjadi ular yang besar, sehingga orang-orang terkejut dan takut terhadap ular itu. Kemudian Musa menjulurkan tangannya ke ular itu, maka ular itu kembali seperti biasa menjadi tongkat.
Kemudian Musa memasukkan tangannya ke leher bajunya. Lalu ia keluarkan. Tiba-tiba tampak warna putih berkilau. Perlawanan Nabi Musa alaihi salam dengan para penyihir dan masuk Islamnya para penyihir. Ketika ditunjukkan bukti-bukti itu, Fir'aun malah menuduhnya sebagai penyihir. Lalu ia meminta untuk dikumpulkan para penyihirnya dari segenap tempat untuk melawan Musa. Maka ditetapkanlah hari raya sebagai hari pertunjukan itu, yang dimulai pada waktu duha di tempat yang lapang di hadapan Fir'aun. Fir'aun juga mengumumkan pertemuan itu kepada kaumnya agar mereka semua hadir menyaksikan. Tibalah hari pertunjukan itu. Dalam keadaan ramai, dihadiri oleh banyak manusia, mereka ingin melihat apakah Musa yang menang ataukah para penyihir. Sebelum Fir'aun keluar mendatangi Musa, ia berkumpul terlebih dahulu dengan para penyihir dan memberikan dorongan kepada mereka, di mana jika mereka menang, maka ia akan memberikan berbagai kesenangan berupa harta dan kedudukan. Sesaat kemudian, Fir'aun keluar menuju lapangan pertandingan, sedangkan di belakangnya terdapat para penyihir. Lalu ia duduk di tempat khusus baginya dengan didampingi para pelayannya. Kemudian, para penyihir berdiri di hadapan Nabi Musa dan Harun. Selanjutnya, Fir'aun mengangkat tangannya untuk memberitahukan bahwa pertandingan siap dimulai. Lalu, para penyihir menawarkan dua hal kepada Musa, yaitu, apakah Musa yang pertama kali melempar tongkatnya, ataukah mereka lebih dulu? Maka, Nabi Musa membiarkan mereka dulu yang memulai. Para penyihir pun melempar tali dan tongkat, sambil menyihir mata manusia, sehingga menurut pandangan manusia, bahwa tongkat dan tali tersebut berubah menjadi ular yang gesit dan bergerak di hadapan mereka, sehingga orang-orang takut terhadapnya. Bahkan, Nabi Musa dan Harun merasa takut terhadapnya. Lalu, Allah memberikan wahyu kepada Musa, agar ia tidak takut dan melempar tongkatnya. Maka, Nabi Musa dan saudaranya, yakni Nabi Harun, tenang karena perintah Allah itu. Nabi Musa pun melempar tongkatnya. Maka, tongkat itu berubah menjadi ular yang besar, yang menelan tali para penyihir dan tongkat mereka. Ketika para penyihir melihat apa yang ditunjukkan Nabi Musa alaihi salam, mereka pun mengakui bahwa itu adalah mukjizat dari Allah dan bukan sihir. Kemudian, Allah melapangkan hati mereka untuk beriman kepada Allah dan membenarkan apa yang dibawa Nabi Musa alaihi salam. Mereka pun akhirnya hanya bersujud kepada Allah sambil menyatakan keimanan mereka kepada Tuhan Musa dan Harun. Ketika itulah Fir'aun semakin geram dan mulai mengancam para penyihir. Ia berkata kepada mereka, "Apakah kamu telah beriman kepadanya, Musa, sebelum aku memberi izin kepadamu sekalian? Sesungguhnya, ia adalah pemimpinmu yang mengajarkan sihir kepadamu sekalian. Maka, sesungguhnya, aku akan memotong tangan dan kaki kamu sekalian dengan bersilang secara bertimbal balik. Dan sesungguhnya, aku akan menyalip kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Dan sesungguhnya, kamu akan mengetahui siapa di antara kita yang lebih pedih dan lebih kekal siksanya." Quran Surat Toha ayat 71. Meskipun begitu, para penyihir tidak takut terhadap ancaman itu. Setelah Allah mengaruniakan keimanan kepada mereka, mereka berkata, "Kami sekali-kali tidak akan mengutamakan kamu daripada bukti-bukti yang nyata, yakni mukjizat yang telah datang kepada kami, dan daripada Tuhan yang telah menciptakan kami. Maka, putuskanlah apa yang hendak kamu putuskan. Sesungguhnya kamu hanya dapat memutuskan pada kehidupan di dunia ini saja. Sesungguhnya kami telah beriman kepada Tuhan kami, agar Dia mengampuni kesalahan-kesalahan kami, dan sihir yang telah kamu paksakan kepada kami melakukannya. Dan Allah lebih baik pahalanya dan lebih kekal azabnya. Sesungguhnya, barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan berdosa, maka sesungguhnya baginya neraka jahanam. Ia tidak mati di dalamnya dan tidak pula hidup. Dan barang siapa datang kepada Tuhannya dalam keadaan beriman, lagi sungguh-sungguh telah beramal soleh,
maka mereka itulah orang-orang yang memperoleh tempat-tempat yang tinggi, yang mulia, yaitu surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan itu adalah balasan bagi orang yang bersih dari kekafiran dan kemaksiatan. Quran Surat Toha ayat 72 hingga 76. Bersambung insya Allah. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.